حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan hukum-hukum seputar benda-benda yang najis dan bagaimana cara mensucikan hal-hal yang terkena oleh benda-benda najis tersebut. Yang diawali dengan kaidah pokok dalam membersihkan najis. Bagaimana kaidah pokoknya? Indaka Mujahid. Baik, bahwasanya membersihkan najis dikatakan sah ketika hilang zat dari najis tersebut. Tidak dipersyaratkan jumlah tertentu dalam membersihkan kecuali pada permasalahan apa? Indak ya Salman. Permasalahan jilatan anjing. Baik. Karena dalam masalah jilatan anjing ada tata cara khusus. Bagaimana itu Adam? Nah, kaifiahnya adalah dengan mencuci bejana yang dijilat anjing tersebut dengan 7 kali cucian. Pada cucian yang pertama, airnya dicampur dengan debu. Baik. Dalil untuk masalah ini hendak Mukasya. Tutup kitabnya. Nah, berdasarkan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, tahuru inna'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Hadis muttafaqun alaih, tapi ini riwayat Muslim. Nah, lafaz ulahunna itu riwayat yang paling kuat dan paling banyak perawinya. Nah, dan lebih sahih secara makna bahwasanya pemakaian debu yang dicampurkan dalam air itu pada cucian yang keberapa, Afif? Cucian yang pertama. Nah, kemudian perkara berikutnya kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal asya'u an-najasatu baulul adami wa 'adhiratuh. Perkara-perkara yang najis. Nah, di sini beliau masuk pada pembahasan najis jenis apa? Perkara-perkara yang najis. Najis jenis apa? Indak ya Muhammad Sidah. Najis ainiyah, yang zatnya itu najis. Nah, perkara-perkara yang najis dan hukum kenajisan akhwat. Nah, hukum asal ataukah hukum yang keluar dari asal? Indak Badri. Paham pertanyaan? Baik. Perhatikan pertanyaannya. Penetapan suatu benda itu najis, apakah ini berdasarkan hukum asal atau keluar dari hukum asal? Paham pertanyaannya? Sekarang hukum asal benda-benda itu apa? Suci,
suci ya kan? Berarti penetapan hukum benda itu najis itu di atas hukum asal atau keluar dari hukum asal? Keluar dari hukum asal. Baik. Nah, sampai di sini kita harus sudah terpatri. Berarti perkara-perkara yang keluar dari hukum asal untuk menetapkannya kita harus berdasarkan apa? Dalil, ya kan? Nah, telah kita lewati di depan al-aslu fil asya at-taharatu wal ibahah di kalimat Imam As-Sa'di di awal-awal, bahwasanya hukum asal pada perkara-perkara adalah sucinya dan bolehnya. Maka ketika kita menetapkan di sini pembahasan al-asya an-najisah, nah perkara-perkara yang najis, berarti apa? Kita membahas perkara-perkara yang keluar dari hukum asal, dari hukum kesucian. Karena asal perkara adalah suci, maka di sini butuh untuk kita dalam menetapkannya berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Kapan saja kita tidak mendapati dalil tentang kenajisan suatu perkara, berarti hukumnya apa? Perkara itu, Abdullah, suci. Ya, paham sampai sini? Nah, disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini yang pertama baulul adami wa adhiratuh. Apa maknanya? Indah syukran. Air kencing Bani Adam dan kotorannya. Tayyib, kotoran Bani Adam. Tayyib, kedua perkara ini disebutkan jadi satu, ya kawan. Seandainya dipisah bagus, cuman di sini kita ikuti saja penomoran yang ada, yaitu nomor 1 adalah air kencing Bani Adam dan kotorannya. Dan kedua perkara ini terjadi ijma', yaitu ijma' di kalangan para ulama bahkan kaum muslimin tentang najisnya perkara tersebut. Wa baulul adami wa adhiratuhu najisan bil ijma'. Air kencing anak Adam dan kotorannya hukumnya kedua-duanya najis berdasarkan ijma'. Adapun air kencing di antara dalilnya apa? Hudzaifah. Baik, kisah seorang badui yang kencing di masjid. Bagaimana pendalilannya? Nah, bahwa ketika dia telah selesai kencing, Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk menyiram tanah atau lantai yang terkena apa? Kencing tersebut. Baik. Adapun adhirah, yaitu kotoran manusia, ini juga telah disebutkan ijma' tentang kenajisannya, dan dalil dari Al-Quran au jaa ahadum minkum minal ghaid. Tayyib, walaupun sebenarnya ayat ini yang disebutkan dalam kitab lebih tepat untuk menunjukkan bahwasanya apa? Buang air besar itu merupakan salah satu bentuk hadas, ya kan? Membuang air besar adalah hadas, sehingga mengharuskan seorang yang habis buang air besar kalau mau melakukan salat wajib untuk berwudu. Atau tatkala salah seorang di antara kalian menunaikan buang air besar, maka kalau mau salat wajib wudu. Cuman dalam ayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisan secara tegas tentang kotoran anak Adam. Lalu dalil tentang najisnya kotoran anak Adam apa? Indak ya Iqbal. Tayyib, di antara dalil yang menunjukkan najisnya kotoran manusia adalah kisah salatnya Nabi SAW dengan memakai sandal beliau yang di pertengahan salat Jibril memberitahu bahwasanya pada sandal beliau ada kotoran manusia. Maka Rasulullah SAW segera melepas sandal beliau. Nah, kalau seandainya
bukan najis, maka beliau tidak perlu melepasnya. Karena salat dipersyaratkan diantaranya harus apa? Suci pakaian dari apa? Dari najis. Taib. Tapi yang jelas mudahnya akhwan untuk air kencing manusia, demikian pula kotoran manusia ini ijma', tidak ada satupun yang menyelisihi tentang kenajisannya. Makanya dari sini pula kita ketahui batilnya teori yang dimunculkan oleh sebagian orang-orang kafir untuk apa? Pengobatan menggunakan urin. Karena najis, bagaimana najis digunakan sebagai obat? Tidak ada perkara yang najis, yang apa? Yang memiliki sifat sebagai obat. Karena apa? Yang najis mesti diharamkan. Sesuatu yang najis mesti diharamkan. Air kencing manusia haram, tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum. Makanya hukum terapi urin dengan apa? Kencing, ketika bangun tidur kencing, kemudian diwadahi gelas atau botol, kemudian nanti diminum. Ini jelas-jelas apa? Menyelisih fitrah manusia, ya kan? Menyelisih fitrah manusia. Tapi sebagian mengatakan itu memiliki efek bagus pada kesehatan. Kita katakan itu adalah dusta. Kita yakin padanya madarat, bukan obat. Sebab air kencing najis tidak diperbolehkan untuk diminum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan obat untuk umat ini dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, wadam, dan darah. Kita baca catatan kaki di bawah, akhwan. Qala waddamu najisun liqaulillahi ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Lanjutan ayat. Perhatikan ayat. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai dan darah, serta lahmal khinzir, daging apa? Daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Sisi pendalilan dari ayat ini oleh mereka-mereka yang berpendapat darah secara umum hukumnya najis, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat innama harrama 'alaikumul maitata waddam. Cuman kita katakan akhwan, pendalilan dengan ayat tidak sharih, yaitu tidak tegas. Kenapa? Karena ayat ini secara mantuknya menunjukkan haramnya bangkai, haramnya darah. Tidak melazimkan perkara yang diharamkan itu karena najisnya. Paham? Tidak semua perkara yang diharamkan itu karena najis. Tayyib. Contohnya khamr. Minuman keras. Yang dimaksud dengan minuman keras di sini khamr, bukan es batu, ya. Bukan es batu mah. Nanti minuman keras dikiranya es batu. Tayyib. Apa minuman keras? Ciu. Tayyib. Bacanya Umar ciu. Tayyib. Khamr haram. Najis atau tidak? Yang rajih dia tidak najis. Tidak najis. Makanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara hukumnya haram tidak melazimkan bahwasanya perkara itu najis. Namun sebaliknya, setiap sesuatu yang najis maka itu mesti haram. Ya, antum perhatikan ini. Segala sesuatu yang najis maka mesti hukumnya apa? Zaki? Haram. Tapi tidak semua yang haram itu hukumnya najis. Paham? Paham enggak? Tidak semua yang haram hukumnya najis. Tayyib. Contoh haram
emas bagi para laki-laki. Bukan berarti emas itu najis bagi laki-laki. Haram dipakai. Adapun sekedar dia bawa di kantong kemudian dibawa ke toko untuk dia jual, atau memang dia membawa emas itu karena dijaga jangan sampai hilang di kantongnya terus di dompetnya, tidak masalah. Tapi kalau untuk berhias tidak boleh. Ini contoh ya kawan, bahwasanya tidak semua yang haram itu najis, tapi semua yang najis adalah haram. Makanya pendalilan dengan ayat tidak sharih. Ya. Pendalilan yang sharih ya kawan, sharih maksudnya adalah pendalilan yang tegas, jelas, tidak terbantahkan. Misalnya, ad-damu najisun, seandainya ada lafaz demikian maka ini sharih sekali ya kan, tidak bisa ditolak. Tapi ayat ini masih bagi pendapat yang mengatakan darah itu tidak najis, bahwasanya pengharaman dalam ayat ini yang ditunjukkan oleh ayat pengharaman darah, bukan menunjukkan kenajisannya. Baik. Kemudian yang kedua disebutkan di sini hadis. Wali hadis ya Asma. Qalat ja'at imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'? Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu wa tusalli fihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Asma mengatakan datang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah pada salah seorang di antara kami yang mengalami haid, kemudian pada pakaiannya terkena darah haid. Bagaimana yang dia lakukan? Yaitu dia haid pada pakaiannya terkena darah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu wa tusalli fi. Tahuttuhu yaitu apa, dengan ujung jari dikerik. Untuk apa? Menghilangkan zatnya. Karena mungkin kan ketika terkena darah haid itu kan sifatnya menggumpal. Maka butuh dikerik. Sehingga apa? Jelas zatnya hilang. Kemudian taqrusuhu bil ma', dikucek dengan air untuk mengangkat apa-apa yang ada di seratnya. Kemudian setelah itu dibilas, wa tandahuhu, dan engkau siram. Engkau siram bagian yang terkena darah haid tersebut. Setelah itu wa tusalli fi, engkau salat padanya. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Sisi pendalilan dari hadis ini apa? Hadis ini menunjukkan bahwasanya darah haid itu najis karena diperintahkan untuk membersihkan pakaian darinya sebelum melakukan salat. Sebelum apa? Digunakan untuk salat. Cuman perhatikan hadis ini secara tegas menunjukkan kenajisan apa Ilhan? Kenajisan darah haid saja, paham? Hadis ini hanya menunjukkan tentang kenajisan darah haid. Sehingga kalau di sana ada fuqaha yang berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan najisnya semua darah, maka ini adalah apa? Pendalilan yang apa? Yang melebihi apa yang ditunjukkan oleh nas. Karena pendalilan hanya berkutat, yaitu hanya terfokus pada darah haid. Adapun darah-darah yang lain, tidak ditunjukkan hukumnya dalam hadis ini. Taib. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim, ad-damu najisun bi ijma'il muslimin. Darah itu najis berdasarkan ijma' kaum muslimin. Sekilas pada ungkapan ini menunjukkan bahwasanya semua darah hukumnya najis berdasarkan ijma'.
Dan nanti akan kita ketahui ya khonifillah bahwasanya penukilan ijma' tersebut diragukan. Taib. Wa qala Ibnu Taimiyah fi Syarh al-Umdah, su'ila Ahmad ad-damu wal qayhu 'indaka sawa? Qala ad-damu lam yakhtalifin nasu fihi wal qayhu qad ikhtalafan nasu fihi. Nah, Imam Ahmad ditanya, darah dan qayh. Qayh itu apa? Apa makna qayh? Taib, nanah. Biasa pada luka yang apa? Infeksi. Taib. Nah, ditanya Imam Ahmad, apakah darah dan nanah di sisimu itu hukumnya sama? Maka Imam Ahmad mengatakan darah itu manusia tidak berselisih padanya tentang hukumnya, maksudnya tentang najisnya. Sedangkan nanah manusia berselisih padanya. Nah, ini diantara penukilan yang paling masyhur ya kawan. Nah, bahwasanya Imam Ahmad menyatakan tidak adanya khilaf di kalangan para ulama tentang apa najisnya darah. Demikian pula Imam Nawawi menegaskan bahwasanya ijma' tentang najisnya darah. Cuman kalau kita perhatikan dalil-dalil yang menjadi landasan ijma', terlebih lagi juga kita dapati perbuatan para sahabat terkait masalah darah ini ya kawan, maka kita dapati apa yang diklaim sebagai ijma' itu sangat meragukan. Oleh karena itulah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihah menjelaskan bahwasanya ijma' tersebut tidak sah. Ya, penukilan ijma' tersebut tidak sah di dalam kitab beliau As-Sahihah pada hadis ke-300. Nah, di pembahasan itu sangat bagus beliau jelaskan tentang masalah ini. Nah, karena pendalilan itu dalilnya lebih khusus dari apa? Dari permasalahan yang dibahas. Yang dibahas adalah darah secara umum, tapi dalilnya hanya terkait darah haid. Oleh karena itulah yang rajih dalam masalah ini akhwanifillah, bahwasanya darah-darah itu selain darah haid kita tidak mendapati dalil tentang kenajisannya. Dalil yang sahih dan sharih. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bukti dari kebenaran pendapat ini akhwan, yaitu beberapa asar yang datang dari sahabat. Di antara yang pertama asar Ibnu Mas'ud dalam Musannaf Abdul Razak, demikian pula Musannaf Ibnu Abi Syaibah, annahu nahara jazuran wa talawwatha bi dima'iha thumma shalla wa lam yaghsilha. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud menyembelih apa? Jazur. Jazur itu apa? Beliau menyembelih unta, nahar. Dari lafaz nahar sudah jelas. Annahu nahara jazuran. Beliau menahar seekor unta. Kemudian beliau talawwatha bi dima'iha, ya terkotori dengan darah unta tersebut. Nahar yaitu metode dalam membunuh unta dengan menusuk pada bagian lehernya. Karena unta itu sulit untuk dibaringkan seperti sapi atau kambing, sulit unta itu. Maka untuk membunuhnya secara syar'i sehingga masuk dalam kategori penyembelihan yang menjadikan dagingnya halal adalah dengan nahar. Nahar dengan ditusuk pada bagian tertentu di leher, pada saluran darahnya sehingga muncrat. Muncrat tapi kondisi unta masih berdiri. Cuman salah satu kaki depannya diikat sehingga kapan saja sudah tertusuk dia limbung jatuh. Nah, Abdullah bin Mas'ud terkotori oleh darah unta tersebut, tsumma shalla wa lam yaghsilha. Kemudian beliau salat dan tidak mencucinya. Seandainya darah unta yang muncrat tadi itu adalah
adalah najis, maka tentunya beliau akan mencucinya. Ini seorang sahabi. Apalagi beliau tokoh, ya tokoh dan dilihat oleh para sahabat yang lain. Seandainya najis tentu akan diingkari. Maka ini menunjukkan bahwasanya ijma' yang datang setelahnya tentang apa? Tentang najisnya semua darah, ini adalah apa? Ijma' yang sangat diragukan keabsahannya, atau bahkan kita katakan penukilan ijma' yang tidak benar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini tentang darah hewan, bahkan darah pada apa? Pada proses nahar, yang tentunya darahnya muncrat, ya kan? Bukan sekedar darah sedikit. Kemudian yang kedua, asar dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika ditusuk, itu beliau saat apa? Saat beliau ditusuk, ditikam, ketika salat. Nah, darah mengalir, darah mengalir. Tapi apa? Beliau tetap meneruskan salatnya. Nah, menunjukkan darah manusia walaupun mengalir banyak, tidak najis. Juga asar yang ketiga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sanadnya sahih. Annahu asara busratan fi wajhihi fa kharaja syai'un min damin fa hakkahu baina isba'i thumma shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya beliau memencet busrah, yaitu apa? Bisul di wajah beliau. Nah, yaitu bisul dia apa? Dia pencet, apa istilahnya? Bisul dia apa? Kalau bahasa Jawanya dipelotot. Nah, ya, paham? Diapain? Nah, dia pencet bisul, dibersihkan, darahnya keluar darah. Kemudian beliau apa? Beliau kerik. Nah, fahakahu baina isba'i. Kemudian digini-ginikan. Dikerik di antara kedua jarinya. Kemudian beliau salat tidak berwudu. Nah, tidak berwudu dan juga tidak mencuci tangan. Seandainya itu najis, maka mengharuskan beliau mencuci tangan. Baik. Dan di sini kita ketahui ya kawan, bahwasanya darah tidak sebagaimana yang dikatakan di sini bahwasanya keseluruhannya adalah najis. Nah, bahkan dalil-dalil menunjukkan yang najis itu adalah darah haid. Kemudian diikutkan dengannya darah nifas, karena hukum darah haid dan darah nifas sama dari sisi ini, karena memang bersumber dari tempat yang sama, yaitu dari rahim. Ini kesimpulan kita tentang permasalahan darah. Kemudian kalau ditanya bagaimana dengan penukilan ijma' tentang najisnya darah, jawabannya bagaimana? Menjawabnya bagaimana, Tariq? Kita katakan bahwasanya penukilan ijma' tersebut diragukan keabsahannya. Bahkan Syalbani rahimahullah ta'ala telah menegaskan bahwasanya penukilan ijma' tidak sah. Kenapa? Karena datang asar-asar dari para sahabat jelas menunjukkan mereka apa? Mereka dari perbuatannya menunjukkan mereka meyakini darah tidak najis. Ya kan? Di pakaian terkena cipratan darah ketika menyembelih unta, kemudian ketika ditikam pada kisah Umar, kemudian ketika darah dari bisul, ketika beliau memencet bisulnya, yaitu yang terjadi pada Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan mereka meyakini bahwasanya itu tidak najis. Wallahu ta'ala a'lam. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Hanya saja dimaafkan pada darah yang sedikit.
Ini pendapat jumhur, bahwasanya darah yang sedikit setelah mereka meyakini tentang najisnya darah secara umum. Kalau terkena darah sedikit maka tidak apa-apa. Kalau kita setelah tadi mengetahui pembahasan tentang darah, bahwasanya tidak didapati dalil yang sharih tentang najisnya kecuali pada darah apa? Darah haid, kemudian masuk sesuai dengan hukum darah haid yaitu darah nifas, maka kita katakan tidak perlu pembahasan ini, tidak perlu pengecualian. Tapi bagi yang mengatakan darah itu najis, dikecualikan dan dimaafkan kalau terkena sedikit. Perhatikan catatan kaki. Ay yu'fa an yasirid dam min hayawanin tahirin fil hayati idza asaba al badana wal thiyaba wal arda wa nahwaha. Maksudnya yaitu dimaafkan darah yang sedikit dari darah hewan yang suci, hayawan tahir, fil hayah pada saat hidup, hewan yang suci pada hidupnya, seperti misalnya apa? Kucing, ya, kucing ketika hidup suci, tapi ketika mati apa? Najis karena bangkai, paham? Taib. Adapun yang dimakan dagingnya maka jelas, dia suci dan ketika disembelih walaupun mati dia juga suci, kecuali kalau mati tanpa penyembelihan maka hukumnya bangkai dan hukum asal bangkai adalah najis. Nah, darah yang mengenai kita dari hewan yang suci ketika hidupnya, mengenai badan atau pakaian atau tanah dan yang semisalnya, maka itu dimaafkan. Apa dalilnya? Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, "Makana li ihdana illa thawbun wahidun tahidhu fi, fa idza asabahu syai'un min damin qalat bi riqiha fa qasa'athu bi dhufriha." Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dulu tidaklah salah seorang di antara kami memiliki pakaian kecuali satu pakaian saja. Sehingga apa? Dia haid pada pakaian itu. Dia haid pada pakaian itu, tidak punya pembalut khusus pada masa itu. Haid pada pakaian itu, sehingga ketika tertimpa sesuatu dari darah haid maka segera dibersihkan. Perhatikan bagaimana dulu ketika tertimpa sedikit darah haid pada pakaiannya, qalat biriqiha faqasa'athu bidhufriha, maka menggunakan air liurnya kemudian dioleskan di pakaian itu, kemudian dikucek-kucek sedikit dengan kukunya, paham? Ini dulu cara para sahabiyah ketika pakaiannya tertimpa darah haid yang sedikit. Akhrajahul Bukhari, menunjukkan sedikit ini dimaafkan. Cuman kalau kita perhatikan, ini kan jelas karena darah haid najis, sehingga sedikit mereka mengupayakan untuk menghilangkan, sehingga tidak bisa dipukul rata untuk semua darah dihukumi najis seperti itu. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, wa hadza yadullu 'ala al-'afwi anhu li anna ar-riqa la yutahhir bihi. Ini menunjukkan adanya pemaafan dari darah yang sedikit yang menimpa pakaian. Kenapa? Karena air liur itu tidak bisa untuk membersihkan darah haid, darah najis. Wa yatanajjasu bihi dhufruha, bahkan akan mengakibatkan dhufr, apa itu? Kukunya malah terkena najis, ya kan? Wa huwa ikhbarun an dawamil fi'il. Wa mithlu hadza la yakhfa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yasruru illa an amrih. Dan yang semisal ini, ya, dikabarkan oleh Aisyah menunjukkan apa? Perbuatan itu ya berkelanjutan. Perbuatan itu memang perbuatan yang dilakukan berkelanjutan. Tidak ada pelarangan. Karena yang seperti ini tidak akan tersembunyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkait masalah taharah, seandainya itu tidak diperbolehkan, tentu akan turun wahyu untuk menegur. Dan berarti juga ini tidak akan muncul kecuali dari apa? Dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bimbingan beliau. Wa li'annahu qaulu man sammaina minas sahabah wala mukhalifa lahum fi asrihim fayakunu ijma'an. Dan juga dikarenakan perkataan dari orang yang kita sebutkan dari kalangan sahabat dan
dalam keadaan tidak ada yang menyelisih mereka pada masa tersebut, maka itu adalah ijma'. Berarti kan ada yang menyelisihi perbuatan ini menunjukkan itu sesuatu yang tidak ada pengingkaran, yang diistilahkan dengan ijma' sukuti. Taib. Cuman dalilnya yang digunakan adalah terkait darah haid. Jadi kita katakan seandainya memang terkena darah haid sedikit, nah, maka caranya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada masa ini alhamdulillah kemudahan banyak pakaian para akhwat terkadang memiliki 3, 5 dan bahkan lebih, sehingga tidak bermasalah ketika terkena darah haid kemudian setelah itu berganti kemudian dicuci. Nah, tidak ada masalah dalam masalah ini. Wa qala fil kafi wa li'annahu la yumkinu taharruzu minhu ya'ni yasirad dam fa innal ghaliba anna al insana la yakhlu min habbatin wa buthratin fa ulhiqa nadiruhu bi ghalibih. Alasan kenapa kok darah yang sedikit dimaafkan dikarenakan tidak mungkin untuk bisa terbebas darinya, yakni dari apa? Terkena darah yang sedikit. Nah, baik itu bisul atau apa, jerawat yang gede kemudian ada darah yang keluar, atau luka tergores sesuatu mengenai pakaiannya. Karena apa? Mayoritasnya manusia itu tidak terbebas dari apa ini, tertimpa habbah wa busrah, ada jerawat, ada bisul. Kemudian diikutkan hukum yang jarang kepada hukum yang mendominasi. Mendominasi ya keadaan manusia yang apa? Tidak bisa terbebas secara mutlak dari terkena darah yang sedikit ini, paham? Sehingga darah yang sedikit dimaafkan. Waqad ruwiya an jama'atin minas sahabah as-salatu ma'ad dam walam yu'raf lahum mukhalif, dan telah diriwayatkan dari sederetan para sahabat bahwasanya mereka salat bersama dengan masih adanya darah pada mereka, darah luka-luka. Ini juga datang dari Aisyah pengkhabaran bahwasanya dulu mereka salat pada apa? Pada pakaian-pakaian yang terkena darah karena sisa luka-luka dalam perang. Dan tidak diketahui ada yang menyelisih itu. Bahkan ini dalil bagi mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya darah secara umum hukumnya apa? Tidak najis. Paham? Tidak najis. Karena para sahabat salat pada apa? Pada pakaiannya juga dengan luka-luka mereka. Luka-luka dalam peperangan berdarah. Apalagi kondisi pakaian mereka yang jarang memiliki lebih dari satu. Qala waqad sama Ibnu Qudamah min sahabatil ladina yarawna al-'afwa an yasirid dam Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Ibnu Umar wa Jabiran wa Ibnu Abi Aufa. Dan Ibnu Qudamah telah menyebutkan dari saudara dan para sahabat yang mereka berpandangan tentang dimaafkannya darah yang sedikit, seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar telah kita lewati tadi. Ibnu Umar tentang permasalahan bisul, Jabir dan Ibnu Abi Aufa. Bahkan zahir dari asar Umar darahnya banyak bahkan, ya kan, karena luka, ditikam luka. Demikian pula pada asar Ibnu Mas'ud menunjukkan darahnya banyak karena apa? Baru menyembelih jazur, menahar seekor apa? Unta. Qala wa dzakara Ibnu Battal fi Syarh al-Bukhari, qalat Aisyah, "Law harrama Allahu qalilad dam la tattaba'anna nasu ma fil 'uruq wa laqad kunna nadbakhu al-lahma wal burmah ta'luha as-sufrah wal burmatu ta'luha as-sufrah." Taib. Di sini ada athar Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam Syarah Ibnu Battal terhadap Sahih Bukhari. Aisyah mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala haramkan, di sini pengharaman lebih spesifik daripada masalah najis, paham? Taib, masalah spesifik ya kawan, karena keharaman tidak melazimkan kenajisan. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala haramkan sedikit darah yang ada pada daging, maka tentu manusia akan apa? Akan betul-betul mengecek, membersihkan darah-darah yang ada di urat-urat
daging sembelihan. Dan dulu sungguh kami memasak daging dalam keadaan apa? Dalam keadaan panci yang dimasak itu, bagian atasnya berwarna apa? Berwarna kekuning-kuning ke arah merah. Ya, dalam artian daging ketika dimasukkan, direbus, kan keluar kayak warna darah, ya kan? Warna darah menunjukkan ada kandungan darah pada daging itu. Nah, ini dulu para sahabat demikian, menunjukkan bahwasanya darah yang menempel pada daging setelah disembelih itu hukumnya halal. Paham? Maka kalau halal jelas menunjukkan sucinya, ya kan? Menunjukkan sucinya. Wa qala Ibnu Abdul Bar fil Istidhkar wala khilafa anna ad-dam al-masfuha rijsun najisun wa anna al-qalila min ad-dam alladhi la yakunu jariyan masfuhan mutajawazun anhu. Di sini Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak ada khilaf bahwasanya darah yang mengalir deras dalam penyembelihan itu adalah apa? Najis. Ini pendapat telah kita lewati tadi, penukilan ijma' diragukan keabsahannya. Kenapa? Karena dalam hadis Ibnu Mas'ud jelas beliau pakaiannya terkena darah ketika menahar. Bahwasanya yang sedikit dari darah yang tidak mengalir, maka itu dimaafkan. Tayyib. Nah, kesimpulannya akhwan dari pembahasan darah apakah najis atau tidak, kita katakan bahwasanya hukum asal pada darah-darah yang ada adalah tetap kondisi tahirnya, kondisi sucinya, kecuali pada darah haid dan darah nifas. Ini kesimpulan kita, wallahu taala alam. Adapun apa yang dikatakan ijma' dalam masalah ini oleh sederetan para ulama, maka telah dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwasanya ijma' tersebut tidak benar. Ijma' tersebut tidak benar, dan dalil atau ijma' sebagai dalil ketika ijma' itu sahih. Sebagaimana telah kita lewati, ijma' yang sahih, ijma' yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun dalam masalah ini beliau katakan ijma'nya ghairu sahih, tidak sahih. Nah, baik, sampai ini dulu. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah, asyhadu an la ilaha